Nah, kalau dari sistem demokrasi, dinasti politik ini, masalah atau enggak sih menurut kalian? Tapi masalahnya kalau kekuasaan cuma berputar di lingkaran keluarga tertentu, ini bisa bikin demokrasi nggak sehat. Secara tidak langsung tidak adil menurut saya. Jadi berarti ibaratnya negara ini milik keluarga mereka gitu. Iya. Ya. Open the door or I'm going to throw rocks through your windows, you dumb whore. Open the door. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Pernah nggak sih kalian merasa kalau politik di Indonesia itu mirip dengan drama keluarga dari ayah turun ke anak, terus disambung juga ke saudara, bahkan keponakan pun juga bisa. Fenomena ini dikenal dengan istilah dinasti politik. Ada yang bilang itu wajar, tapi bagian dari hak demokrasi. Tapi ada juga yang khawatir, jangan-jangan demokrasi kita berubah jadi sistem kerajaan. Jadi kerajaan modern yang penuh warisan kekuasaan. Jadi sebenarnya dinasti politik itu sehat atau justru berbahaya buat masa depan demokrasi kita? Yuk kita bahas bareng-bareng di episode kali ini. Mari kita sambut narasumber kita, Gisan dan Hadi. Silakan duduk. Halo, senang banget bisa ikutan ngobrol nih. Halo juga, kita di sini pengen membahas topik yang sangat bagus dari host kita. Oke. Nah, kita mulai deh. Dinasti politik itu sebenarnya apa sih? Secara sederhana, dinasti politik itu ketika kekuasaan politik dijalankan dalam lingkaran keluarga tertentu. Misalnya, seorang kepala daerah habis masa jabatannya, lalu istrinya mau anaknya maju menggantikan jadi kekuasaan, kayak diturunin. Ya ibarat kayak kerajaan, cuman bedanya versi demokrasi aja. Kalau kerajaan kan otomatis turun ke anak. Iya. Kalau ini cuman kita lewat kayak pemilu gitu, pemilihan. Dan seringkali juga faktornya dari popularitas keluarga bikin peluangnya jadi lebih besar. Kenapa fenomena ini bisa muncul? Ada beberapa alasan. Yang pertama, modal politik. Kalau orang tua atau kerabat sudah punya nama, otomatis anak atau keluarganya ikut kecipratan popularitas. Kedua, banyak pemilih yang merasa lebih nyaman dengan nama besar yang bisa disebut yang sudah dikenal. Tambahin juga faktor strategi partai. Kadang partai lebih gampang dorong keluarga untuk memasuki pemilu. Terus juga harus cari tokoh yang baru yang belum tentu menang, jadi lebih aman secara kualitas politik. Oke. Jadi memang ada faktor sistem ya juga ya. Nah, kalau dari sistem demokrasi dinasti politik ini, masalah atau enggak sih menurut kalian? Sebenarnya sah-sah aja kalau secara aturan. Karena semua orang kan berhak maju. Tapi masalahnya kalau kekuasaan cuma berputar di lingkaran keluarga tertentu, ini bisa bikin demokrasi nggak sehat. Risiko oligarki makin besar. Oke. Setuju sih, dan masyarakat jadi punya banyak pilihan. Jadi masyarakat bingung pengen pilih yang mana. Terus kalau misalkan yang turun ke anak gitu, ya misalkan ya dari Jokowi, terus Jokowi, ya. wapresnya jadi Gibran. Nah itu secara tidak langsung tidak adil menurut saya. Soalnya mereka tuh jadi kayak milih yang lebih pasti. Padahal ada yang baru yang belum tentu jelek. Iya. Jadi berarti ibaratnya negara ini milik keluarga mereka gitu. Iya. Ya? Oke. Tapi kan ada juga contoh anggota dinasti politik yang ternyata bisa kerja bagus. Jadi sebenarnya nggak selalu buruk kan? Betul, memang ada yang kerjanya oke. Tapi masalahnya, tetap ada sistemnya bisa jadi masalah karena
itu bisa menurunkan presentasi kesempatan orang lain untuk tampil gitu. Oke. Dan jangan lupa potensi orang lain juga, karena bayangin kalau satu keluarga pegang banyak posisi penting, kontrol kekuasaan bisa melemah. Jadi kalau satu keluarga nih misalkan Kaisang udah jadi gubernur, terus Gibran jadi wakil, Jokowi jadi presiden, itu juga nggak mungkin kerjanya jadi makin bagus maksimal. lah, ya kurang maksimal. Oke. Nah benar, di luar negeri juga ada kan ya dinasti politik ini. Ini bukan cuma di Indonesia yang ada dinasti politiknya. Ada misalnya ada keluarga Bush, keluarga Kennedy di India, ada keluarga Gandhi. Jadi fenomena ini bukan cuma Indonesia saja, sudah terjadi di beberapa negara lain yang sering terjadi di misalnya di Amerika. Bedanya di beberapa negara lain sistem checks dan balance lebih kuat. Jadi walau ada dinasti kontrol tetap jalan, di Indonesia seringkali masih rapuh karena kurangnya research dan lain-lain. Oke. Jadi kesimpulannya, dinasti politik ini bukan sekedar soal sah atau enggak, tapi soal dampaknya pada demokrasi. Pertanyaan pentingnya, kita sebagai pemilih mau enggak politik Indonesia dikuasai oleh segelintir keluarga aja. Nah itu balik lagi ke masyarakatnya, memilih yang mana. Kalau pemilihnya kritis, dinasti politik mungkin nggak akan terlalu dominan daripada yang lain. Setuju sih. Pilihlah berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan cuman karena nama keluarga yang bagus. Karena belum tentu yang keluarganya bagus bisa menghasilkan kerja yang maksimal. Oke, mantap. Jadi obrolan kita hari ini tentang dinasti politik, semoga bisa jadi bahan refleksi buat kita semua. Terima kasih untuk host narasumber kita, Gisan dan Hadi, udah ngobrol bareng sama kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Hidup Jokowi!